Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Hidu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama yaitu membahas materi pendidikan Pancasila kelas 11 SMA, MA, SMK sederajat. Yaitu bab 4 tentang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun subpembahasannya itu adalah bagian B, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik tentunya diharapkan dapat memahami materi tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat menjadi ATHG ya. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Mari simak pembahasannya. Nah, sebelum mengidentifikasi tentang ancaman atau ATHG ini ya, terhadap ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terlebih dahulu kalian perlu memahami pengertian dari keempat istilah tersebut supaya nanti kita lebih mudah dalam mengidentifikasi tentang ATHG ini. Nah, ancaman. Yang dimaksud dengan ancaman adalah segala sesuatu yang bersifat mengancam atau terdapat menimbulkan suatu kerugian terhadap pertahanan dan keamanan. Nah, ancaman ini bisa datang dari berbagai hal sepertinya apa? Seperti bencana alam gitu ya. Seperti bencana alam, terus juga kejahatan, bencana alam, kejahatan, terus juga perubahan iklim, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua setelah kita memahami ancaman, jadi pada intinya ancaman ini adalah sesuatu yang bersifat mengancam atau dapat merugikan, menimbulkan kerugian. Yang kedua adalah tantangan. Nah, tantangan adalah segala sesuatu yang memerlukan usaha atau kemampuan khusus untuk diatasi atau diselesaikan. Nah, tantangan ini dapat berasal dari berbagai faktor, yaitu baik faktor internal maupun faktor eksternal. Baik itu di dalam maupun di luar, seperti ketidakpastian ekonomi dan perubahan teknologi, ya, ekonomi dan teknologi dan perubahan teknologi. Nah, selain itu juga penting menghadapi tantangan yang bersifat positif, diantaranya adalah harus berpikir kreatif. Dalam menghadapi tantangan ini, yaitu berpikir kreatif, tetap berusaha ya dalam menemukan sebuah solusi. Yang ketiga ada hambatan. Nah, hambatan adalah segala sesuatu yang menghambat atau menghalangi tujuan dan kepentingan nasional serta mengancam stabilitas, integritas, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, hambatan tentunya menyebabkan terhambatnya pencapaian, ya, dapat menghambat pencapaian atau target. Nah, untuk mengatasi hambatan secara efektif, maka dapat dilakukan dengan apa? Dengan
minimalisir apa? Resiko. Yang keempat yaitu gangguan. Nah, gangguan adalah suatu keadaan atau situasi, ya, suatu keadaan atau situasi yang mengacaukan atau mengganggu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, gangguan ini dapat berasal dari berbagai pihak dan dalam beragam bentuk, seperti gangguan apa? Gangguan adanya separatisme. Selain gangguan separatisme, ada juga gangguan apa? Gangguan terorisme, ya. Separatisme, terorisme, lalu juga anarkisme dan lain sebagainya, ya. Atau konflik sosial. Konflik sosial dan lain sebagainya. Nah, itulah perlunya kita mengetahui pengertian ATHG ini, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan. Nah, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 dasar. 5 dasar nilai, ya, nilai dasar. Nah, di mana nilai ini pengertiannya apa nilai? Nilai itu adalah sesuatu yang berharga. Yang berharga. Ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kerakyatan, dan juga yang kelima adalah keadilan sosial, gitu ya. Yang kedua ada kemanusiaan. Nah, menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan tugas dan tanggung jawab setiap warga negara. Artinya semua warga negara merupakan berhak, ya, atau bertanggung jawab dalam menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa ini. Nah, dalam mencapai cita-cita luhur bangsa terdapat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila. Itu ya tentunya. Di antaranya yang pertama adalah ancaman terhadap ideologi Pancasila, yaitu adanya radikalisme dan ekstremisme. Paham radikal dan ekstremisme mengancam ideologi Pancasila karena dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat dan juga merusak nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah intoleransi, di mana intoleransi ini adalah kebalikan dari kata toleransi. Nah, intoleransi ini tentunya merupakan sebuah ancaman, yaitu adanya kelompok intoleran terhadap perbedaan agama, suku, budaya, dan ras dapat menghambat penguatan ideologi Pancasila. Perilaku diskriminatif atau membeda-bedakan perlakuan dapat memunculkan konflik, merusak keutuhan bangsa. Yang ketiga yaitu korupsi dan kolusi. Praktik korupsi dan kolusi membuat hilangnya kepercayaan masyarakat karena diawali dengan sikap ketidakjujuran, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa ancaman terhadap ideologi Pancasila kita. Di antaranya ada radikalisme dan ekstremisme, terus juga adanya munculnya sikap intoleran dan juga diskriminatif, lalu juga ada sifat atau sikap korupsi dan kolusi. Praktik korupsi dan kolusi ini tentunya membuat hilangnya kepercayaan masyarakat. Yang kedua, selain tadi ada ancaman gitu ya, yang berikutnya adalah adanya tantangan terhadap ideologi Pancasila. Di antaranya yang pertama, perbedaan pandangan tantangan dalam menjaga ideologi Pancasila adalah adanya perbedaan pandangan yang sulit disatukan. Nah, perbedaan pandangan ini merupakan salah satu tantangan. Tentunya kita harus bisa melewati, harus bisa meredakan perbedaan ini. Jangan dijadikan sebagai suatu konflik atau dijadikan sebagai suatu masalah, akan tetapi dijadikan sebagai suatu apa? Suatu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa kita karena adanya
ini ya, adanya perbedaan. Nah, tantangan yang kedua yaitu perkembangan zaman. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana agar nilai-nilai Pancasila ini tetap relevan, ya, tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, pendidikan dan kebudayaan, bagaimana menjaga agar pendidikan dan kebudayaan tetap konsisten sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak terpengaruh dengan ideologi-ideologi lainnya. Nah, inilah merupakan beberapa tantangan terhadap ideologi Pancasila. Yang ketiga, selain dari tadi ada ancaman, terus juga tantangan, yang ketiga adalah hambatan. Hambatan terhadap ideologi Pancasila diantaranya yang pertama kurangnya pemahaman. Kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila. Tidak sedikit orang yang mengetahui Pancasila secara teoritis, tetapi minim praktik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tindak kejahatan terjadinya tindak kejahatan tentunya bertentangan dengan ideologi Pancasila seperti kejujuran, keadilan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengaruh ideologi asing dapat menghambat ideologi Pancasila karena secara tidak langsung mempengaruhi cara pandang masyarakat. Adapun yang keempat yaitu gangguan. Nah, gangguan terhadap ideologi Pancasila itu apa saja? Di antaranya adalah yang pertama ada sikap diskriminasi, yang kedua adalah tindak kriminalitas, yang ketiga adalah ketidakadilan. Nah, diskriminasi ini adalah membedakan perlakuan atau membeda-bedakan terhadap memperlakukan orang lain. Adanya sikap membeda-bedakan merupakan gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia karena dapat memicu ketidakharmonisan dalam masyarakat. Nah, yang kedua yaitu tindakan kriminalitas. Nah, tindakan kriminalitas ini tentunya mengganggu NKRI karena dapat merusak nilai-nilai Pancasila yang menekankan pada keamanan dan juga ketertiban, baik itu di lingkungan tempat tinggal maupun dalam lingkup bangsa dan negara. Yang ketiga, ketidakadilan. Nah, adanya ketidakadilan ini dalam kehidupan sosial menjadi gangguan terhadap NKRI karena dapat memicu perpecahan individu ataupun kelompok. Apa sih kata adil itu artinya? Adil itu adalah seimbang. Adil artinya adalah seimbang, tidak berat sebelah. Oke. Yang kedua pembahasannya adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana sih ancamannya, tantangannya, hambatannya, gangguannya? Mari simak pembahasannya. Nah, tahukah kalian apa itu bela negara? Nah, salah satu upaya dalam mencegah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI yaitu dengan melalui salah satunya namanya bela negara. Nah, bela negara merupakan suatu konsep atau pandangan yang menekankan pentingnya peran aktif. Nih, garis bawahi ya, peran aktif setiap warga negara dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, ya, kedaulatan atau kekuasaan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ancaman terhadap NKRI dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan jenisnya. Nah, kira-kira ada berapa jenis? Nah, yang pertama adalah ancaman militer. Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata secara terorganisir yang dinilai dapat mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa negara. Nah, ancaman militer di sini yang paling penting digarisbawahi adalah yang merupakan atau menggunakan kekuatan bersenjata. Contohnya ancaman militer adalah adanya serangan udara dengan pesawat tempur atau rudal, adanya invasi dengan pasukan darat, laut atau udara, dan adanya penggunaan senjata nuklir. Nah, itulah yang dimaksud dengan ancaman militer atau ancaman terhadap NKRI berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah ancaman militer.
Yang kedua adalah ancaman non-militer atau near-militer. Ancaman non-militer merupakan ancaman yang berasal dari faktor-faktor non-militer seperti dari bidang ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Artinya di sini kebalikan dari ancaman militer yaitu yang tanpa menggunakan kekuatan senjata, akan tetapi di bidang yang lain yaitu di bidang ekonomi, bidang politik, sosial, dan juga lingkungan. Ancaman non-militer dalam hal ini lebih berbahaya karena wujudnya tidak selalu nyata, seperti ancaman yang berkaitan dengan ideologi. Nah, yang ketiga ada namanya ancaman hibrida. Jadi berdasarkan jenisnya, ancaman yang ketiga adalah ancaman hibrida. Nah, ancaman hibrida merupakan penggabungan dari ancaman militer dan juga ancaman non-militer. Ancaman hibrida mencakup suatu tindakan yang terkoordinasi dan terintegrasi serta melibatkan berbagai jenis tindakan dan strategi yang membahayakan kepentingan nasional. Adapun contohnya adalah adanya operasi intelijen, rahasia, dan sabotase ekonomi. Sabotase ekonomi, adanya propaganda dan kampanye pengaruh dari politik sehingga dapat mempengaruhi opini publik, serta adanya serangan cyber yang dilakukan secara bersamaan dengan adanya serangan militer. Nah, itulah berdasarkan jenisnya. Yang kedua, yang berikutnya itu berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan sumbernya, ancaman itu berasal dari ancaman internal dan juga nanti ada yang kedua ya. Kita bahas dulu ancaman internal dulu. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berasal dari dalam negeri atau dari negara kita sendiri. Nah, contohnya adanya terorisme domestik berasal dari kelompok teroris di dalam suatu negeri yang mempunyai tujuan politik atau ideologi tertentu, yaitu selain adanya teroris, yang berikutnya adalah pemberontakan dengan bertujuan untuk memisahkan diri dari negara. Berontak karena bisa saja kemungkinan tidak adanya perhatian dari pemerintahan pusat sehingga melaksanakan pemberontakan dengan bertujuan untuk memisahkan diri dari negara. Konflik sosial berasal dari konflik kelompok atau individu yang menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial. Lalu juga ada ancaman radikalisme dari dalam negeri kita itu, yaitu adanya pandangan ideologi radikal dan kriminalitas. Aktivitas kriminal seperti pencurian, perampokan, dan pemerasan. Nah, ini harus kita hati-hati dan harus kita waspadai berdasarkan sumbernya. Ancaman itu yang pertama adalah dari internal atau dari dalam negeri, dari wilayah suatu negara. Yang kedua yaitu ancaman eksternal, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berasal dari luar negeri. Contohnya adanya invasi militer. Nah, contohnya ada invasi militer yang berencana untuk menginvasi atau menyerang suatu negara. Spionase, selain invasi militer ada juga spionase, yaitu berasal dari negara atau kelompok yang melakukan kegiatan mata-mata terhadap suatu negara untuk mendapatkan informasi. Selain spionase ada juga penyebaran ideologi atau propaganda, yaitu berusaha mempengaruhi opini publik dengan penyebaran ideologi. Lalu juga ada pelanggaran wilayah udara atau laut, yaitu melanggar wilayah udara atau laut tanpa seizin seperti pencurian ikan atau penangkapan ikan di laut pada batas teritorial dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa contoh ancaman eksternal, artinya yang dilakukan oleh negara tetangga ataupun negara lain gitu ya. Salah satu contohnya adalah adanya pelanggaran terhadap wilayah udara ataupun laut. Tadi ada pencurian ikan dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan sifatnya. Ada ancaman nyata, yaitu ancaman
yang sering terjadi dan membahayakan kedaulatan negara. Ancaman ini bisa berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri yang nyata ini. Nah, dalam buku putih Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun 2015, halaman 22, yang termasuk ancaman nyata diantaranya yang pertama adalah yang termasuk ke dalam ancaman nyata diantaranya adalah yang pertama ada terorisme dan radikalisme, juga ada separatisme dan pemberontakan bersenjata, juga bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan cyber dan spionase, serta peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Nah, itu berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah ancaman nyata atau terlihat secara langsung atau sering terjadi dan membahayakan kedaulatan negara. Nah, yang kedua yaitu ancaman belum nyata. Ancaman belum nyata merupakan ancaman yang tidak terlihat dan belum diketahui. Nah, bentuknya yang pertama yaitu bentuk ancaman yang masih belum prioritas didasarkan analisis strategis. Yang kedua, ancaman dapat berupa konflik terbuka dan juga perang atau konvensional. Dan yang ketiga, kemungkinan ancaman lainnya yang bisa terjadi. Nah, tentunya kita harus tetap waspada dalam mengatasi ancaman nyata maupun ancaman yang belum nyata. Lalu berdasarkan bentuknya, Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan bentuk-bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya, yang pertama adalah adanya agresi. Nah, agresi ini berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dalam bentuk dan cara-cara berikut. Yang pertama, agresi bentuk invasi. Nah, invasi ini berupa serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang ketiga adalah blokade. Nah, blokade terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah udara negara Kesatuan Republik Indonesia oleh angkatan bersenjata negara lain. Yang keempat yaitu serangan unsur angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat atau satuan laut atau satuan udara Tentara Nasional Indonesia. Lalu yang berikutnya adalah unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian yang tindakan atau keberadaannya itu bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian. Lalu yang berikutnya adalah tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang berikutnya adalah pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau melakukan tindakan seperti tersebut di atas. Nah, itulah beberapa bentuk atau cara-cara terkait dengan agresi, di mana agresi itu merupakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia atau terhadap suatu negara. Lalu selain tadi ada agresi, yang kedua yaitu adanya pelanggaran wilayah. Nah, berdasarkan pasal 7, yang kedua itu adalah pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik yang menggunakan kapal maupun pesawat non-komersil. Yang ketiga yaitu adanya spionase. Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer. Yang keempat adanya sabotase. Nah, sabotase yaitu untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa. Lalu juga ada aksi teror bersenjata, dan pemberontakan bersenjata.
Nah, selain yang disebutkan di atas, separatisme dan radikalisme juga menjadi ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, hal ini dapat dilawan dengan cara apa? Yaitu dengan cara selalu menanamkan rasa nasionalisme terhadap diri kita masing-masing, ya, atau cinta terhadap tanah air, cinta tanah air. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.